Janda itu hanya menolong bocah dengan mengusir para pengganggu yang suka membulinya. Tak disangka detik berikutnya, ia malah terkilir kakinya karena sebuah batu. Saat diambil dan dilihat lebih jelas, ternyata batu itu seberat emas murni. Aslinya bocah itu memang dianggap pembawa sial oleh keluarganya, sedangkan adiknya justru dipandang sebagai pembawa hoki. Hari itu orang tuanya berencana membawa seluruh keluarga ke kota untuk berbisnis. Namun setelah semua barang sudah dibereskan, ibunya malah berkata padanya, di kota kamar tidak cukup. Nanti kalau sudah lebih mapan baru akan menjemputnya. Bocah itu dengan rendah hati memohon. Meski tidur di lantai, ia tetap ingin ikut bersama keluarga. Namun jawaban yang ia terima hanyalah ditinggalkan tanpa belas kasih. Melihat mobil yang kian menjauh, ia berlari mengejarnya. Namun justru menabrak tamu yang baru keluar dari ballroom. Saat orang itu tahu ia adalah anak pembawa sial, langsung memakinya sial, bahkan mau memukulnya di tempat. Janda itu segera maju melindungi bocah, bahkan menggigit tangan tamu itu, membuat pria itu murka dan bersumpah tak akan pernah datang lagi. Melihat semua itu, bocah itu berlinang air mata, merasa dirinya memang pembawa sial. Kemanapun pergi pasti bikin masalah. Namun wanita itu justru berkata padanya, kalau orang lain maki dia maka balas maki saja. Lalu berbalik hendak pergi. Siapa sangka ia malah terkilir kakinya karena batu. Saat ia angkat batu itu, ternyata emas yang berat. Ia langsung berseri-seri bersyukur nasib baik datang padanya. Keesokan harinya, guru bocah itu mencari dan bertanya, kenapa orang tuanya tidak pernah hadir di pertemuan wali murid. Bocah itu buru-buru menjawab, ayah ibunya sangat menyayanginya, hanya saja sibuk tak ada waktu. Namun gurunya memperingatkan, kalau lain kali tidak ada wali yang datang, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Di sisi lain, karena keributan dengan tamu semalam, wanita itu malah dilaporkan. Majikan yang kejam bukan hanya memecatnya, bahkan menahan gajinya. Dengan alasan suaminya yang 3 tahun tak pulang dari laut pasti sudah kabur dengan orang lain. Kemudian ia pun diusir. Wanita itu pun terduduk di jalan sambil menggenggam foto suaminya, menangis menyalahi dirinya yang ditinggalkan. Bocah itu melihat semua dengan mata kepala sendiri. Saat wanita itu larut dalam kesedihan, bocah itu maju dan menyerahkan setumpuk uang padanya. Wanita itu terharu, menyuruhnya simpan saja untuk makan. Namun bocah itu justru berkata, ia ingin menjadikannya ibu, asalkan mau hadir di pertemuan wali murid. Kalau tidak ia akan dikeluarkan dari sekolah. Awalnya wanita itu tak mau peduli, namun bocah itu bersikeras, karena ia percaya kalau ia berprestasi bagus, orang tuanya pasti tidak akan membuangnya lagi. Melihat bocah itu menangis terseduh, hati wanita itu pun luluh. Dengan wajah keras ia mengiyakan permintaannya, bahkan mengembalikan uang tadi, menyuruhnya simpan baik-baik. Keesokan harinya, bocah itu menggandeng wanita itu ke sekolah. Kecantikannya langsung membuat heboh. Namun begitu duduk di kelas, ia sadar orang di sebelahnya adalah tamu yang semalam berselisih dengannya. Agar bisa mengikuti rapat dengan tenang, ia buru-buru meminta maaf. Namun pria itu malah semakin menjadi, bermain tangan di bawah meja. Wanita itu murka, langsung menamparnya. Tak disangka pria itu malah memfitnahnya menggoda dirinya. Sejumlah wali murid yang memang tak suka padanya ikut menghujat, mengelilinginya dan menghina di pojokan. Saat itu pengeras suara sekolah menyampaikan kabar duka. Nelayan di laut terkena tsunami. Tak ada yang selamat. Wanita itu langsung runtuh, mengingat suaminya yang sudah 3 tahun tak kembali dari laut. Ia pun mulai curiga bocah itu benar-benar pembawa sial. Dalam amarah ia berteriak menyuruhnya menjauh. Melihat itu, bocah itu hanya bisa menangis kencang, memohon agar jangan ditinggalkan lagi. Pulang ke rumah, wanita itu menangis di depan foto suaminya, menyalahkan dirinya karena ditinggalkan. Sampai kelelahan ia duduk di kursi dengan kaki sakit. Saat membuka tas, ia menemukan sebotol minyak urut dan secari kertas. Semua adalah perhatian bocah itu padanya. Sekejap ia teringat saat bocah itu mengejar orang tuanya, sambil berteriak jangan tinggalkan aku. Hatinya dipenuhi rasa bersalah.